Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, sudah satu minggu kita tidak berjumpa, kini kita berjumpa kembali. Sebelum Ibu tanya kabarnya, coba semuanya bangkit berdiri dengan semangat. Kalau Ibu tanya, pakai gerakan dan semangat, ya Bu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Baiklah adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian tanda paku di kaki dan tangan. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, dan satu lagi siapkan persembahannya. Biar kita akan mulai ibadah kita. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita berdoa. Kembali Tuhan, kami naikkan pujian syukur terima kasih buat penyertaan dan kasih-Mu pada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan, walaupun kami beribadah lewat online, tapi kami percaya Bapa penyertaan-Mu senantiasa bagi kami. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan
pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami naikkan Tuhan menjadi dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu yang murni. Marilah adik-adik semua kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita, kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita akan membuka video jemaat kita nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh,
jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hatiku kawanku. Kita angkat pujian ini dari ayat yang pertama dan kedua. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan April, yang tertulis dalam Lukas 12 ayat yang ke-8. Kita sama-sama membacanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat kita nomor 285, Tuhankulah Gembalaku. Kita angkat pujian ini ayat yang pertama dan kedua juga ya adik-adik. Alleluia.
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu semuanya. Apa kabar adik-adik? Amang berharap dan berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap hari minggu. Amang percaya adik-adik semua masih semangat. Dan sekarang adik-adik kita akan membaca nats pengajaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita membaca nats firman Tuhan, mari persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, sumber hidup kami, yang oleh karena perkenan-Mu kami boleh melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami untuk memahaminya, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menampakkan dirinya beberapa kali. Pertama, kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus saat subuh untuk meminyaki tubuh Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus juga menampakkan diri kepada Simon Petrus dan Yohanes. Lalu yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya juga kepada 2 orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Kemudian kepada murid-muridnya yang lain. Tetapi seorang murid Yesus yang bernama Thomas, yang disebut juga Didimus, belum melihat Yesus setelah kebangkitannya. Karena saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya adik-adik, ketika murid-murid yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Lalu 8 hari kemudian, saat murid-murid Yesus berada dalam suatu rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka, semua pintu terkunci. Saat itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa kata Yesus kepada Thomas, adik-adik? Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Maka Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas percaya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, sekarang adik-adik semua, kalau ditanya, apakah percaya Yesus sudah bangkit? Percaya? Ya, kita percaya. Lalu mengapa percaya? Apakah adik-adik semua melihat Yesus bangkit? Tidak. Kita tidak lagi melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita bersaksi, "Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati." Kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati
sekalipun kita tidak melihatnya. Itulah yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik semua, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena iman percaya kita kepada Yesus yang sudah bangkit. Tidak lagi dibuktikan dengan hal-hal yang fisik seperti Thomas. Karena firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 juga berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya adik-adik? Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Misalnya, ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan tentang sesuatu, apakah kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita? Atau apakah setelah doa kita dijawab baru kita percaya? Jawabannya adalah kita percaya dahulu sebelum menerimanya. Itulah yang kita sebut dengan iman dan pengharapan. Iman percaya kita mendasari semua yang kita harapkan. Maka Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu yang kedua adik-adik, iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik tadi sudah menjawab bahwa adik-adik semua percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita tidak harus pergi ke Yerusalem melihat kubur Yesus yang kosong atau melihat kain pembungkus jenazah Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya Yesus sudah bangkit. Lalu tidak cukup hanya percaya kebangkitannya. Dengan iman kita pun harus percaya bahwa Yesus yang sudah naik ke surga itu akan turun kelak menghakimi dunia. Adik-adik percaya Yesus akan datang kelak? Percaya. Maka itu harus diaminkan. Dengan meyakini Yesus akan datang ke dunia ini, kita akan semakin berusaha memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Karena kita percaya Yesus juga kelak akan datang untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami pagi hari ini. Yang mengingatkan kami bahwa hanya dengan imanlah kami dapat mengerti kebangkitan Yesus dan kelak akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi dunia ini. Dan kami dengan pengharapan dan iman itu juga percaya Tuhan akan hadir bersama-sama kami dalam kehidupan kami saat ini, menyertai, menjaga dan melindungi kami dari segala hal yang jahat. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu, kiranya itu boleh bertumbuh di dalam hati kami semuanya dan berbuah yang banyak. Bapa di sorga, kami juga memohon pertolongan dan perlindungan-Mu atas kehidupan kami yang masih tetap dibayang-bayangi oleh penyebaran COVID-19. Tuhan memampukan kami terlebih anak-anak-Mu untuk dapat menikmati setiap proses belajar mengajar yang masih berlangsung dari rumah mereka masing-masing. Tuhan memberikan hikmat bijaksana serta kesehatan. Demikian juga untuk semua guru-guru pengajar, Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan hikmat untuk dapat mengajar dengan baik. Kami berdoa juga buat seluruh orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, melaluinya orang tua kami beroleh rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup kami semuanya. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami dan para halado kami yang senantiasa setia melayani kami lewat ibadah online ini. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan mereka, pekerjaan mereka sehari-hari. Sehingga kami semuanya boleh bersuka cita sekalipun masih tetap berada di bawah bayang-bayang COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terbaik ya adik-adik.
Baiklah adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.